Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang solih dan solihah, apa kabarnya nak? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Insya Allah bunda yakin semuanya dalam keadaan sehat. Yang diberikan Allah ujian sakit, semoga segera disembuhkan dan pulih kembali. Baik, kita masuk ke pertemuan 8 di hari Selasa 3 Agustus 2021. Untuk proses pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan via video pembelajaran ya. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu mendengarkan dan menyimak video bunda. Kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak bunda, hari ini muatan pembelajaran kita hanya satu ya, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bunda ingin menekankan sekali lagi bagaimana cara untuk menentukan kesimpulan dari sebuah teks laporan ataupun teks bacaan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah memahami kembali materi tentang kesimpulan. Kedua, cara menentukan kesimpulan dan contohnya. Kemudian yang ketiga, latihan membuat kesimpulan dari teks laporan pengamatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, bunda sangat berharap dengan menonton dan menyimak video pembelajaran sampai selesai, Ananda mampu menentukan bagaimana menulis kesimpulan dari sebuah teks laporan maupun teks bacaan dengan tepat. Baik anak-anak bunda yang solih dan solihah, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke. Di bagian pertama ini bunda tekankan sekali lagi pengertian dari kesimpulan ya. Kesimpulan itu adalah intisari dari setiap paragraf atau teks laporan. Caranya yang akan bunda jelaskan itu ada 4 ya. Yang pertama, bisa dengan cara langsung mengambil kesimpulan dalam teks. Yang kedua, bisa juga dengan menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Kemudian bisa juga dengan cara nomor 3, yaitu mencari sebab, akibat, atau sebaliknya dalam sebuah teks paragraf. Kemudian cara yang keempat bisa juga dengan jawaban dari ide pokok tersebut. Bagaimana cara menentukannya dan penjelasannya? Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari bunda. Baik anak-anak bunda solih dan solihah, kita masuk ke cara pertama. Dengan cara langsung mengambil kalimat simpulan dari sebuah paragraf atau bisa juga dengan teks laporan. Perhatikan teks berikut ini. Ini adalah sebuah teks laporan, bisa juga disebut dengan teks bacaan. Bunda bacakan ya. Salah satu jenis coklat itu adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompot coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, kita dengan teknik cara yang pertama itu, kita langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak bunda, silakan kalian perhatikan tulisan yang berwarna merah. Di situ ada tulisan, jadi tak heran kalau kompot coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Ingat, sekali lagi bunda tekankan, ciri-ciri kalimat simpulan itu kalau dengan cara pertama diawali dengan kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Nah, di dalam teks yang bunda bacakan tadi ternyata ada kata jadi. Perhatikan lagi tulisan yang berwarna merah. Kata-kata jadi itu bisa kita simpulkan bahwa simpulan dari teks tersebut adalah kampen coklat termasuk coklat yang sering banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu ya kesimpulan dari cara yang pertama. Jadi kita hanya melihat tulisan yang ada di teks. Apakah ada kata jadi atau dengan demikian dan lain sebagainya. Kalau ketemu dengan kata-kata itu, maka bisa jadi di bagian itu termasuk dalam kesimpulan yang ada dalam teks tersebut. Oke.
Baik, silakan dipahami kembali dengan cara yang pertama. Jadi dengan cara langsung mengambil kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Kita lanjut ke paragraf kedua atau cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Oke, bagaimana penjelasannya? Silakan simak baik-baik ya. Baik, di sini ada sebuah teks, Bunda bacakan teksnya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dari para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, untuk cara kedua ini, pertama-tama kita tentukan di mana letak kalimat utamanya, kemudian nanti digabungkan dengan kalimat simpulan yang biasanya terletak di akhir paragraf. Oke, silakan simak baik-baik ya. Tulisan yang berwarna merah. Nah, anak-anak Bunda, di bagian atas kalimat pertama itu adalah acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Tulisan merah itu Bunda tetapkan sebagai kalimat utama. Sedangkan tulisan yang berwarna merah bagian bawah itu Bunda tetapkan sebagai kalimat simpulan atau kalimat akhir yang berada di akhir paragraf. Bunda bacakan ya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Dari kedua kalimat ini dapat kita simpulkan menjadi sebuah kalimat simpulan dari paragraf yang Bunda bacakan ini ya. Bisa kita simpulkan, simpulan dari teks bacaan di atas itu adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Jadi, anak-anak Bunda yang solih dan solihah, simpulan yang Bunda bacakan tadi adalah penggabungan antara kalimat utama dan kalimat akhir, yang biasanya disebut juga kalimat simpulan. Oke, itu adalah penjelasan dari cara kedua. Kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Nah, baiklah anak-anak Bunda, di teks ini sudah Bunda beri warna bagian kalimat pertama dan kalimat akhir. Kita tetapkan bersama-sama bahwa kalimat pertama itu adalah sebab dari cerita yang ada di teks. Kemudian kalimat yang akhir itu adalah akibat dari cerita yang ada di teks ya. Bunda bacakan. Sebabnya adalah penggunaan plastik yang semakin parah menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Akibatnya apa? Akibatnya butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Dari kedua sebab dan akibat ini atau sebaliknya bisa kita buat menjadi sebuah kesimpulan. Baik, perhatikan kalimat simpulan di bagian bawah ya. Kita simpulkan dengan melihat sebab akibat dari sebuah paragraf atau teks bahwa kesimpulannya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Kurang lebih ini adalah penjelasan dengan cara yang ketiga ya. Ingat, tekniknya adalah dengan mencari sebabnya dulu baru akibatnya, atau sebaliknya baru bisa kita gabungkan kedua kalimat itu menjadi sebuah simpulan yang baru. Kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu cara yang keempat ya. Simak baik-baik. Cara yang terakhir yaitu cara yang keempat dengan jawaban dari ide pokok. Ingat ya, ide pokok itu sudah Bunda jelaskan pekan lalu bahwa ide pokok itu dilihat dari kalimat utama. Maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kalimat utamanya, baru mencari ide pokoknya. Silakan disimak teks bacaan berikut ini. Isi teks bacaannya Bunda bacakan ya anak-anak Bunda. Pencemaran sangat berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh,
maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Kita tetapkan dan Bunda tentukan ide pokok dari paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Itu terdapat di kalimat pertama ya. Baik, kita buat pertanyaan nih dari ide pokok yang sudah kita tentukan bersama-sama. Pertanyaannya muncul nih. Apa pertanyaannya? Perhatikan bagian tulisan yang paling bawah ya. Pertanyaannya adalah apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Oke, bisa dibaca baik-baik teksnya. Kira-kira apa ya dampaknya ya? Nah, untuk tahu jawabannya adalah perhatikan kata yang bergaris bawah berwarna merah. Perhatikan, ada kata berbahaya, ada kata pertumbuhan dan perkembangan, ada kata pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Ternyata kalau Bunda gabungkan, jawabannya itu berbahaya untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Maka dari jawaban ide pokok paragraf di atas dapat kita simpulkan nih. Apa kesimpulannya? Perhatikan bagian kalimat paling bawah yang ada di kata simpulan. Simpulannya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Oke, paham ya dari mana dapat kesimpulan ini? Dari jawaban yang terdapat di ide pokok atau dari pertanyaan yang kita jawab yang berasal dari ide pokok. Dan jawabannya itu terdapat di kalimat penjelas yang ada di paragraf tersebut. Baik, anak-anak Bunda yang soleh dan solihah, paham ya? Sudah 4 cara yang sudah Bunda jelaskan. Silahkan diulang-ulang terus video ini agar kalian memahami betul bagaimana cara menentukan kesimpulan. Oke, jadi karena video pembelajaran kali ini hanya membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia, maka Bunda beriku tugas untuk hari ini. Tugasnya adalah petunjuknya yang pertama, silakan kalian buka Google Classroom. Kemudian silakan cari judul yang ada di Google Classroom, yaitu tugas bahasa, dengan menulis kesimpulan dari teks laporan di tanggal hari ini, yaitu tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian dibaca baik-baik setiap teksnya. Jadi di situ kurang lebih ada 3 teks yang Bunda kasihkan di file Word. Silakan kalian baca, diulang-ulang bacanya ya. Biar bisa menentukan dengan cara apa kalian bisa menentukan kesimpulan dari paragraf tersebut. Yang keempat, buat kesimpulan dengan cara yang sudah dijelaskan di video Bunda ini. Jadi kalian ulang-ulang biar kalian tahu bagaimana cara membuat atau menulis kesimpulan dari teks laporan. Kemudian yang kelima, tulis di buku tulis tematiknya. Ingat di buku tulis tematik ya yang sudah Bunda sebutkan dan sudah kita tetapkan di awal pembelajaran waktu itu. Tidak di kertas lembar atau dimanapun, biar catatannya terkumpul. Jika sudah siap, sudah selesai, sudah kalian simpulkan dan sudah menurut kalian benar, silakan foto dengan baik, dengan jelas, lalu kirimkan tugasnya di Google Classroom. Tidak perlu disalin teks laporannya, cukup kalian buat kesimpulannya saja. Jadi contohnya seperti ini, buat tanggal hari ini, di bawahnya kesimpulan teks 1 gitu ya. Pengumpulan terakhir Bunda tunggu di hari ini juga jam 8 malam. Baiklah anak Bunda, sekian pembelajaran hari ini via video pembelajaran. Bunda akhiri dengan melafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kumpul tugasnya tepat waktu dan diingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.